Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai antigen. Jika pada tempo lalu kita sudah mempelajari tentang berbagai sistem atau respon imun, baik itu yang innate immunity ataupun yang specific immunity, di sana kita sudah mention ya beberapa kali terkait dengan antigen, maka pada topik hari ini kita akan fokus membahas mengenai antigen itu sendiri. Jadi apa sih itu antigen? Jadi antigen ini adalah substansi yang mampu membangkitkan respon imun atau mampu bereaksi dengan produk dari respon imun. Nah, ini dikatakan sebagai complete antigen ya, atau antigen yang lengkap. Nah, respon imun yang dibangkitkan oleh antigen ini baik itu spesifik antibodi ataupun limfosit yang sensitif ataupun lain-lain. Nah, pada antigen ini dia dapat diikat oleh reseptor pada permukaan sel imun sehingga dia dapat merangsang sel B atau sel T ataupun keduanya. Nah, jika kita mengenal istilah antigen, maka kita akan mengenal istilah antigenitas. Jadi, apa sih itu antigenitas? Antigenitas ini adalah kemampuan atau kapasitas untuk si antigen ini untuk berikatan dengan reseptor pada permukaan sel T atau sel B. Jadi, antigen ini seringkali bukan berasal dari tubuh kita atau dikenal dengan istilah non-self. Nah, jika kita mengenal istilah antigen, kita juga nanti mungkin akan dirancukan oleh adanya istilah imunogen ya. Jadi apa sih imunogen ini? Jadi imunogen ini adalah substansi yang dapat menginduksi respon imun yang spesifik ya, baik itu humoral maupun selular. Nah, jadi intinya adalah antigen tadi adalah bahan ya yang berinteraksi dengan produk respon imun yang dirangsang oleh imunogen spesifik seperti antibodi dan atau TCR atau T cell receptor itu. Nah, imunogenitas adalah kemampuan si imunogen ini untuk menginduksi respon imun humoral maupun selular, sehingga dikatakan apabila sel T berikatan dengan imunogen, maka sel T ini akan aktif dan akan juga membangkitkan sel T memori. Sedangkan sel B jika berikatan dengan imunogen, maka sel B ini akan aktif dan juga akan membangkitkan sel B memori. Jadi seperti itu ya. Dengan pengertian ini kita bisa lihat bahwasannya si antigen ya, semua molekul dengan sifat imunogenitas ini juga memiliki sifat antigenitas ya. Namun tidak demikian sebaliknya. Jadi tidak semua senyawa yang punya antigenitas itu memiliki sifat imunogenitas. Jadi itu ya. Nah, tipe dari antigen ini sendiri terbagi atas dua berdasarkan kemampuannya dia untuk membangkitkan respon imun, yaitu complete antigen dan juga incomplete antigen. Contohnya itu adalah hapten untuk incomplete antigennya. Kalau complete antigen itu dia dapat langsung membangkitkan respon imun. Untuk complete antigen ini dia disebut juga dengan istilah imunogen. Sedangkan incomplete antigen atau hapten itu dia tidak dapat langsung membangkitkan respon imun. Jadi dia harus berikatan dulu dengan sesuatu yang mampu meningkatkan atau membangkitkan
respon imun. Contohnya itu adalah antibodi. Ya, jadi dia harus si hapten ini berikatan dulu dengan antibodi, baru dia bisa membangkitkan respon imun. Jadi hapten atau incomplete antigen ini bukan imunogen dan dia tidak bersifat imunogenik. Maka dari itu tadi yang saya bilang ya, suatu senyawa itu yang mempunyai antigenitas itu belum tentu dia mempunyai sifat imunogenis, memiliki sifat imunogenitas gitu ya. Oke, nah untuk hapten atau incomplete antigen ini biasanya dia memiliki berat molekul yang cenderung kecil atau rendah. Kemudian dia menjadi imunogen bila dia tadi seperti yang saya bilang dikonjugasikan dengan protein pembawa atau polimer sintetis. Atau biasanya itu umumnya itu adalah senyawa berupa Y-shape protein atau antibodi. Nah, tipe dari antigen sendiri berdasarkan induksi dari sel T terbagi atas dua, yaitu T-dependent antigen dan juga T-independent antigen. Untuk T-dependent antigen ini pada sebagian besar antigen itu merupakan T-dependent antigen. Jadi dia bergantung pada sel T. Nah, untuk menimbulkan antibodi dia harus diperantarai oleh adanya sel T helper sehingga menginduksi adanya sel B atau mencetuskan sel B memori. Ya. Sedangkan T independent antigen, dia untuk menimbulkan antibodi dia tidak selalu melibatkan T helper, tetapi dia dapat langsung merangsang atau menginduksi pergerakan atau respon dari sel B. Nah, contohnya ini adalah polymerase atau multivalent macromolecules. Ya, contohnya itu seperti di bawah ini ya. Nah, untuk klasifikasi dari antigen, jadi antigen itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, terkait dengan self dan non-self. Jadi antigen ini terbagi atas dua, yaitu ada antigen eksogenus dan juga ada antigen endogenus. Jadi sudah jelas ya bahwasannya eksogenus itu adalah antigen yang berasal dari luar tubuh dan bukan bagian dari sel tubuh. Jadi kita bisa mendengar istilah non-self itu adalah eksogenus antigen ini. Nah, untuk senyawa eksogenus atau antigen eksogenus ini contohnya beragam ya, biasanya adalah bagian dari bakteri, virus, jamur ataupun parasit yang dapat dikenal oleh antibodi. Contoh lainnya itu adalah polen atau obat-obatan yang dapat mencetus terjadinya reaksi alergi atau reaksi hipersensitivitas. Nah, untuk endogenus antigen itu beragam ya, beragam jenisnya. Itu bisa dilihat di dalam slide bahwa ada 3 tipe dari endogenus antigen, yaitu ada heterolog antigen ya, yaitu antigen dari bakteri juga ini sebenarnya, tapi bakteri yang memang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan jantung itu ya. Nah, selain itu ada juga autologus antigen, yaitu bagian dari tubuh sendiri atau bagian dari self ya. Pada kondisi tertentu self ini dia bisa berubah menjadi non self sehingga inilah yang akan mencetuskan terjadinya autoimmune disease ya. Contohnya Hashimoto thyroiditis ya. Itu adalah contoh dari autoimmune disease. Nah, selanjutnya adalah homolog antigen. Nah, untuk homolog antigen ini dia dikendalikan secara genetik. Jadi dia membedakan satu individu dengan individu atau spesies lainnya. Contohnya di sini adalah golongan darah
kita yang beragam ya, yang dapat menyebabkan reaksi transfusi. Begitupun juga dengan faktor resus ya. Kemudian ada antigen HLA pada tiap individu yang satu dan yang lainnya itu berbeda, yang menyebabkan reaksi transplantasi. Jadi ketika ada kasus transplantasi organ, maka antigen HLA ini akan berbeda responnya pada satu spesies atau satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, contoh lainnya adalah antigen trombosit. Nah, itu termasuk dalam jenis endogenous antigen. Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit terkait dengan antigen ya yang menginduksi adanya respon imun. Jadi sebenarnya antigen yang sebagian besar ya itu tadi saya sebutkan dia adalah T dependent antigen. Jadi dia bergantung atau menyebabkan diperantarai lah oleh yang namanya sel T helper tadi. Nah, sel T untuk dapat mengenal antigen ini dia harus berinteraksi dengan sel lain. Nah, sel lainnya itu seperti contohnya adalah APC atau antigen presenting cell. Nah, misalnya ini ya. Jadi sel T reseptor ya, reseptor dari sel T yang ada di permukaan dari sel T ini sendiri itu dia harus berikatan dengan molekul lain. Dalam hal ini contohnya itu adalah MHC. Jadi MHC atau Mayor Histocompatibility Complex ini merupakan salah satu contoh APC atau antigen presenting cell. Jadi yang menyebabkan si T sel reseptor ini dia bisa mengenali antigen ya, sehingga antigen itu bisa dihancurkan ya, sehingga dia bisa menginduksi terjadinya respon imun yang membunuh si antigen tersebut. Nah, ini jadi yang bisa APC ini dia bisa menginduksi nanti ikatan antara si T sel reseptor dengan APC, contohnya di sini adalah MHC, itu dia dapat menginduksi adanya munculnya makrofag untuk fagositosis, kemudian sel dendritik dan juga mengaktifasi sel B ya untuk membunuh si ini. Nah, karena kita singgung terkait dengan MHC, maka saya akan jelaskan sedikit terkait dengan MHC ini, di mana MHC ini sebenarnya sudah kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya ya terkait dengan respon imun yang spesifik. Jadi apa sih MHC ini? Seperti yang saya bilang tadi, MHC ini adalah salah satu jenis contoh dari APC atau antigen presenting cell. Jadi MHC ini adalah suatu protein khusus yang dikode oleh gen pada suatu lokus tertentu yang tugasnya mengenalkan sel associated antigen kepada sel T ya, sel T. Nah, MHC ini sendiri kemarin kita sudah jelaskan terbagi atas 2 kelas, di mana dia terbagi atas MHC kelas 1 dan juga MHC kelas 2. Di mana MHC kelas 1 ini dia akan mempresentasikan ya peptida ke peptida yang ada di permukaan dari MHC ini sendiri ke CD8+ ya. CD8+ ini kan kemarin seperti yang saya bilang adalah reseptor ya yang ada di permukaan dari sel T sitotoksik. Nah, sedangkan MHC kelas 2 ya, MHC kelas 2 ini dia mempresentasikan peptida yang ada di permukaan CD4+. Jadi dia CD4+ ini adalah reseptor permukaan dari sel T helper. Jadi secara tidak langsung dua jenis kelas MHC ini dia mempresentasikan atau menginduksi respon dari sel T yang berbeda. Kalau yang MHC kelas 1 dia karena berikatan dengan reseptor CD8+, maka sel yang diinduksi itu adalah sel T sitotoksik. Sedangkan yang molekul MHC kelas 2 karena yang yang berikatan yang cocok dengan dia adalah
CD4+, di mana CD4+ ini adalah reseptor pada permukaan sel T helper. Nah, ini adalah proses pengenalan dari antigen ya. Jadi di sini baik itu limfosit B atau sel B, kemudian sel T helper, kemudian sel T sitotoksik ataupun bahkan sel NK itu sendiri dia melakukan pengenalan antigen dengan caranya masing-masing. Ya, jadi pada sel B misalnya antigen dari si mikroba ini akan dikenali dan menginduksi terbentuknya antibodi spesifik. Jadi di sana terjadinya akan terjadi netralisasi dari mikroba, kemudian juga memungkinkan terjadinya fagositosis atau pelumatan di sana ya oleh sel-sel fagosit seperti makrofag contohnya, dan juga akan bisa melakukan mengaktifasi komplement ya. Kemudian contoh lainnya itu adalah sel T helper misalnya. Jadi di sini untuk dapat menginduksi sel T helper tadi ya ada mikroba yang akan berikatan dulu dengan yang namanya antigen presenting cell, contohnya seperti MHC misalnya, untuk dapat dikenal oleh sel T helper ini. Nah, setelah itu maka dia akan menginduksi terjadinya pengeluaran dari sitokin atau suatu agen proinflamasi, sehingga jelas di sini akan terjadi respon seperti adanya inflamasi. Kemudian sitokin ini juga akan digunakan sebagai petanda untuk mengaktifasi makrofag untuk menjalankan fungsi fagositosis. Kemudian juga di sisi lain pengenalan oleh sel T helper ini juga akan mengaktifasi proliferasi dan diferensiasi dari sel T ataupun sel B gitu. Nah, contoh lainnya ini ya, kalau misalnya infected cell ya, infected cell atau sel yang terinfeksi, di sana tentunya akan diperantarai juga oleh APC yang APC dalam hal ini adalah yang tadi ya, yang MHC kelas 1 yang memperantarai sel T sitotoksik itu di sana, maka akibat adanya APC atau MHC kelas 1 tadi, maka dia akan terjadi proses pembunuhan langsung oleh si sel T sitotoksik ini. Nah, selanjutnya juga ada natural killer ya, yang mana natural killer ini juga sama, dia membunuh secara langsung si sel yang sudah terinfeksi tadi. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi antigenitas atau imunogenitas? Ini kita bagi dalam 6 faktor ya. Yang pertama adalah agen infeksius itu sendiri yang berperan sebagai imunogen dalam hal ini ya. Contohnya tadi bakteri, ada virus, jamur ataupun parasit. Jadi semakin tinggi imunogenitasnya tentunya semakin agen-agen infeksius ini dia akan mempengaruhi imunogenitas dari substansinya sendiri ya. Kemudian ukuran molekul atau berat molekul di mana dinyatakan bahwa imunogen yang poten itu biasanya BM-nya lebih dari 10.000, sedangkan yang lemah adalah yang kurang dari itu. Nah, untuk itu protein itu biasanya akan lebih poten dibandingkan senyawa polisakarida ya, yang kita peroleh dari karbohidrat misalnya, dan lebih poten dari lipid dan asam nukleat karena berkaitan dengan BM atau berat molekul ini.
Nah, kemudian faktor lain yang mempengaruhi itu adalah kerumitan struktur kimiawi. Jadi semakin kompleks, misalnya pada protein ya, semakin kompleks susunan asam aminonya, maka imunogenitasnya juga akan semakin besar. Nah, selain itu juga misalnya pada senyawa heteropolimer, dia memiliki imunogenitas yang lebih besar dibandingkan homopolimer, senyawa-senyawa homopolimer. Nah, selain itu faktor lainnya ada konstitusi genetik. Contohnya adalah polisakarida murni, itu dia bersifat imunogenik bila disuntikan ke mencit atau manusia, tetapi tidak imunogenik untuk marmut. Jadi ada apa namanya? Ada peran genetika yang terlibat dalam hal ini gitu. Nah, selain itu juga ini ya, pada metode pemasukan antigen, ya cara kita memasukkan antigen itu misalnya contohnya pada kasus vaksin, pemberian vaksin itu akan mempengaruhi juga antigenitas atau imunogenitasnya. Untuk itu vaksin itu dibuat menyesuaikan dengan ini ya, apa, potensi imunogenitasnya. Misalnya ada vaksin yang diberikan melalui oral, contohnya vaksin yang ditetesin, vaksin polio ya. Kemudian juga ada vaksin yang disuntikan ya. Jadi metode pemasukan antigen ini administrasi obat itu akan mempengaruhi akan disesuaikan dengan melihat efektivitas dari imunogenitas dari suatu senyawa antigen ini. Nah, misalnya metode pemasukan antigen ini tadi seperti yang saya bilang beragam ya, ada yang intravena, intramuskular gitu ya, walaupun sama-sama disuntikkan, tapi itu akan mempengaruhi imunogenitasnya. Jadi dikatakan bahwa antigen yang di metode pemasukannya atau metode administrasinya melalui intravena itu akan lebih tinggi imunogenitasnya. Selain itu juga pemberian dosis yang berulang itu juga akan mempengaruhi imunogenitas dari antigen tersebut. Nah, untuk itu ya ada vaksin-vaksin yang diberikan bertahap atau bertingkat tapi berulang. Contohnya itu adalah vaksin yang ini ya COVID kemarin kita sampai 3 kali. Nah, itu akan mempengaruhi imunogenitas dari si antigen. Nah, selanjutnya dosis, di mana dosis antigen itu meningkat semakin tinggi, maka respon imun juga akan semakin tinggi. Tapi apabila dia mencapai dosis jenuhnya, dosis tertentu ya, bila ditingkatkan lagi maka respon imunnya justru malah turun gitu, bahkan sampai 0. Ini disebut dengan toleransi imunologik. Jadi dosis itu sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini ya. Nah, ini perannya untuk farmasis terutama ya terkait dengan pengembangan suatu senyawa atau bahan obat yang meningkatkan respon imunologik. Nah, untuk zat-zat penyusun antigen ini sendiri seperti yang saya sebutkan tadi ada paling banyak ya, paling poten juga itu adalah protein terkait dengan BM-nya tadi, kemudian kerumitannya juga ya karena dia tersusun dari sekurang-kurangnya 20 asam amino untuk protein ini. Jadi protein ini sendiri beragam juga ya, ada protein serum, kemudian ada produk mikroba ataupun juga bisa dalam bentuk enzim. Kemudian ada lipoprotein ya, yaitu campuran protein dengan lemak ya. Kemudian ada senyawa polisakarida terutama yang BM-nya itu besar ya, karena kalau BM-nya besar, semakin besar maka imunogenitasnya juga akan semakin besar. Nah, kemudian juga ada senyawa lipid ya. Pada umumnya lipid ini tidak imunogenik. Kenapa? Karena BM-nya itu rendah. Jadi kalau kayak tadi ya urutannya seperti yang saya bilang protein itu akan lebih imunogenik dari senyawa polisakarida dan yang paling rendah itu adalah senyawa lipid ataupun asam nukleat karena BM-nya itu rendah. Kemudian lipopolisakarida
juga merupakan zat penyusun antigen ya yang bisa dikenali. Biasanya ini ada di dinding sel dari mikroorganisme gram negatif. Kemudian glikoprotein itu adalah substansi golongan darah A atau golongan darah A ataupun B. Kemudian polipeptid dan juga asam nukleat ya. Nah, sama juga asam nukleat ini pada umumnya tidak imunogenik sehingga dia perlu dikonjugasikan dengan apa dengan suatu senyawa lain ya, sehingga dia bisa memiliki potensial imunogenik yang lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan antigen. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.